Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ferdi Extraordinary Channel. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Sehingga kemarin di akhir bulan tanggal 25 Januari itu sudah menyentuh di angka lebih dari 1000 subscribers. Thank you so much. Nah, mudah-mudahan yang terpenting di sini menurut saya adalah bukan seberapa banyak subscribernya, cuman seberapa banyak manfaat yang bisa diperoleh teman-teman semua dengan nonton atau melihat dari channel ini. Oke ya. Kebetulan hari ini, kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing dengan teman-teman semua perihal apa yang namanya dengan lentera jiwa. Apa itu lentera jiwa? Nah, lentera jiwa itu adalah hasrat atau pilihan dalam hidup kita. Nah, sebetulnya apa sih tujuan saya bikin vlog ini? Tujuannya supaya teman-teman pahami semua bahwa bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang mungkin galau di posisi saat ini. Jadi pada posisi saat ini misalkan yang dari karyawan ingin jadi pengusaha, dari yang ingin menentukan masa depan atau pencarian pilihan dalam bangku kuliah atau pendidikan yang akan ditempuh. Dan inilah yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Sementara pilihan ini yang terbaik adalah sebagaimana mestinya kita akan ikuti lentera jiwa kita. Nah, lentera jiwa ini biasanya ada yang dipadamkan dan ada yang terus dihidupkan. Sebelum saya mengupas lebih jauh, saya ajak teman-teman untuk menyaksikan apa kata jurnalis senior atau host dari Kick Andy, Bang Andi F. Noya. Menurut pendapatnya perihal lentera jiwa atau pilihan hidup kita. Yuk kita simak rekaman videonya. Tujuan hidup ini apa sih? Kita kan mencari kebahagiaan. Nah, salah satu faktor yang membuat kita bahagia adalah pekerjaan, selain tentu saja kehidupan pribadi kita. Kadang-kadang secara pribadi kita bahagia, tapi begitu kita bekerja kita tidak bahagia. Dan ketika kita tidak bahagia di pekerjaan, itu akan membawa pengaruh pada kehidupan kita di rumah. Jadi intinya adalah kalau saja kita sudah menemukan lentera jiwa kita di pekerjaan kita, efeknya itu biasanya akan ke rumah. Kita juga bahagia di rumah. Nah, teman-teman semua ketahui bahwa hidup kita semuanya adalah pilihan. Pilihan-pilihan yang dimana kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Keputusan kita adalah embrio di mana masa depan kita itu akan dibentuk. Jadi pada saat memutuskan, pastikan yang terbaik adalah sesuai dari lentera jiwa kita. Apa itu lentera? Lentera adalah passion kita ataupun hasrat di mana kita sangat menyukai apa yang kita inginkan. Sesuai tentunya dengan bakat kita masing-masing. Dulu ya, pada saat saya juga masih sekolah gitu ya, dimana kalau misalkan seorang dokter, anaknya pasti disuruh jadinya dokter. Kalau tentara, anaknya juga dipastikan disuruhnya sama orang tuanya jadi tentara. Begitu juga seorang insinyur. Notabene semuanya orang tua yang insinyur menyuruh anaknya juga menjadi seorang insinyur. Dulu di saat saya sekolah ada penjurusan namanya IPA dan juga IPS. Jadi kalau misalkan anak IPA itu adalah orang-orang yang calon-calon sukses atau orang-orang yang sangat pinter atau pandai. Sementara orang IPS selalu terpinggirkan atau terkucilkan. Sementara saya sendiri, ya betul sekali, saya adalah orang-orang IPS. Jadi pada saat itu, waduh, matematika saya ataupun fisika saya, kimia nggak pernah namanya hitam. Semuanya selalu merah angkanya. Meskipun sudah ikut les sini sana, ikut bimbingan belajar, tapi hasilnya juga tetap merah. Karena memang itu bukan bakat saya. Oke, saya akan ambil contohkan ya. Misalkan untuk teman-teman semua bisa pahami. Misalkan seperti ini. Misalkan kita punya dilahirkan bakat ya, bakat misalkan sepak bola. Misalkan 1 sampai 10 ya poinnya nilainya. Misalnya kita bakat sepak bola, kita sudah diberikan karunia sama Allah, kita larinya kenceng, nafas kita bagus, stamina kita kuat. Itu berarti bakatnya sudah 7. Nah, 7 apabila dalam hidup ini kita mempertajam dari bakat ini yang nilainya 7, misalkan kita ikut sepak bola, ikut akademi sepak bola, kita lihat pertandingan sepak bola, kita betul-betul fansnya sepak bola,
Dari yang 7 ini, dengan latihan yang prima dan pelatih yang bagus, kita bisa menjadi 10. Dan 10 ini bisa menjadi yang terbaik. Dan kita menjadi calon-calon sepak bola yang sukses. Nah, kebanyakan dulu pada saat orang-orang ini, di mana kelemahannya, itulah yang dipertajam. Misalkan kita lemah di matematika, kita dilahirkan dengan poinnya 5 misalnya matematika. Kita mau diikutin les kemana-mana, diikutin bimbingan belajar kemana-mana gitu ya, nilainya paling mentok cuma jadi 7. Dan angka 7 adalah angka rata-rata. Kita tidak bisa menjadi yang terbaik, menjadi ahli matematika. Betul ya? Masuk akal ya? Saya contohkan lagi, misalkan kita dilahirkan bakatnya menyanyi. Misalkan menyanyi kita bakatnya sudah 7 atau 6 misalkan. Bakat kita sudah 6. Dengan kita ikutin les bina vokalia, kita mengambil pelatih instruktur menyanyi, kita latihan nafas, kita ikut dalam perkurutan atau kontes-kontes menyanyi, itu nanti skill kita akan bertambah. Dari yang 6 kita bisa menjadi 9. Dan itu kita bisa menjadi penyanyi yang the best, bisa menjadi penyanyi yang di atas rata-rata. Dan di atas rata-rata kita bisa menjadi yang paling sukses. Beda kalau memang kita misalkan tadi lemah di fisika kita sudah misalkan cuma 4 atau 5 nilainya. Kita ikutkan terus, dileskan, diajarin, paling banter cuma jadi 7. Dan 7 kita hanya jadi rata-rata. Rata-rata kita tidak bisa menjadi pemenang. Jadi yang saya tekankan di sini, ikuti lentera jiwa Anda, hasrat Anda, passion kita, supaya kita bisa menyukai atau rekreasi dalam melakukan hal-hal tersebut. Ya. Nah, ini yang selalu banyak dilupakan. Contohnya saya contohkan dulu pada saat saya juga fisika saya lemah, matematika saya lemah, tapi itu terus yang dileskan. Paling hasil apa? Ya sudah, paling mentok saya cuma dapat 6 ataupun 7, itu sudah mbah-mbahnya mantap gitu ya. Padahal nilainya juga 7 dan saya tidak bisa menjadi terbaik di situ. Nah, semua orang, Allah menciptakan semua orang dengan segala kelebihannya. Dan pasti Anda memiliki kelebihan. Saya contohkan, misalkan Zohri, tahu ya? Zohri adalah pelari atau atletik yang sangat kencang sekali. Dia hanya jago di olahraga lari, lainnya biasa-biasa saja. Nah, gurunya melihat talenta itu mengatakan, Zohri, kamu fokus saja di olahraga lari. Yang lainnya nanti bisa dikembangkan sambil belajar. Dan Zohri fokus di atletik. Dia pun berhasil mendapatkan medali emas di kompetisi atletik. Dan kemarin di Asian Games juga prestasinya juga luar biasa bagus sekali. Saya contohkan lagi, misalkan Ibu Suci Pujiastuti. Beliau tidak lulus SMP, tapi beliaulah menguasai laut dari A sampai Z. Beliau menguasai karena beliau memang suka dan bisnisnya memang di sektor situ. Dan dia pun akhirnya, beliau pun bisa menjadi menteri yang memang potensial dan memang sangat menguasai medan, dan beliau menjadi yang terbaik. Oke? Nah, sekarang saya tanya, misalkan David Beckham, Anda kenal ya David Beckham? Kenal David Beckham? Ataupun Cristiano Ronaldo, CR7? Ya, kalau kita tanya, Ronaldo, kamu suka nggak sepak bola? Pasti jawabannya selalu, oh iya tentu saya suka. Dan itulah bakatnya dia suka sepak bola, dan dia pada saat ini dibayar per minggu. Misalkan Anda dibayar 4,2 miliar per minggu, main paling 3 kali dalam 1 minggu, dan Anda sedang sepak bola, apa yang dihasilkan? Prestasi tentunya, luar biasa. Itulah, Ronaldo, David Beckham, dia adalah bakatnya, hobinya adalah sepak bola. Dan kita feedback, kita lihat, apa bakat Anda? Apa lentera jiwa Anda? Lentera jiwa ini memang pada awalnya inspirasinya memang dari penyanyi Nugi ya. Nugi ini yang betul-betul menciptakan lagu yang sangat inspirasional dan juga sangat indah. Judulnya Lentera Jiwa. Ini yang menceritakan bagaimana kegundahan hatinya beliau pada saat menjadi mahasiswa UI. Ternyata memang panggilan jiwanya ada, dia menjadi seorang musisi. Dan dia menuliskan lagu ini, dan inilah yang juga menginspirasi banyak orang supaya kita terus mencari apa lentera jiwa kita, apa passion kita. Saya juga himbau kepada teman-teman bahwa jangan pernah merasa puas dengan kondisi ataupun sesuatu yang nyaman atau sesuatu yang sudah kita merasa nyaman atau tentram di sini. Padahal seorang yang tidak bisa mengembangkan diri, cepat atau lambat akan tergilas oleh waktu. Apalagi di zaman atau di era yang sangat cepat sekali seperti era sekarang. Pastikan seperti mobil balap, kalau teman-teman bisa menyaksikan balapan F1, di situ secepat-cepatnya mobil berlari atau berlari kencang, pasti akan masuk pit stop juga untuk sekedar isi bensin, ganti ban, dan lain sebagainya. Teman-teman juga lihat lingkungan, lihat bagaimana perkembangan dunia, bagaimana teknologi, bagaimana
lentera jiwa kita di mana. Nah, disitulah teman-teman bisa mengembangkan, berkembang, dan terus berkembang. Jadi, Anda tidak akan tergilas oleh waktu. Dan akhirnya, hanya ikan-ikan yang mati yang akan mengikuti arus. Sementara kalau ikan hidup gimana? Dia akan melawan arus. Jadi orang-orang yang berani melawan arus, meskipun sedikit, atau passion kita atau lentera jiwa kita sedikit, tapi disitulah biasanya dia akan tetap hidup. Karena ikan yang hidup adalah terus melawan arus. Serat yang kuat itu bisa menggerakkan seseorang atau menguatkan tekad ataupun juga menguatkan kegagalan-kegagalannya. Jadi di situ dia memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, disinilah teman-teman, saya harapkan bahwa teman-teman di sini mengambil sesuatu keputusan dari hasrat ataupun passion kita sesuai apa yang kita inginkan. Sekarang teman-teman bisa bayangkan nggak? Misalkan begini ya, teman-teman mengambil suatu keputusan itu suruhan atau karena orang tua, misalkan, saya contohkan misalkan sebetulnya Anda ingin menjadi seorang penyanyi, tapi akhirnya Anda menjadi seorang arsitek karena pilihan orang tua pada saat itu menginginkan Anda seorang arsitek. Atau misalkan Anda menginginkan pasangan hidup Anda adalah si C, tapi Anda karena ingin menyenangkan orang tua, Anda menikah dengan si B. Anda bisa bayangkan, suatu saat orang tua kita pasti nanti akan cepat atau lambat akan meninggalkan kita selama-lamanya atau meninggalkan kita untuk yang selama-lamanya. Nah, Anda bisa bayangkan pada saat misalkan orang tua kita sudah tiada dan kita hidup menjalankan suatu aktiviti kita atau profesi kita sesuai yang tidak kita inginkan. Apa rasanya? Dan Anda menghabiskan waktu hidup Anda menjalankan sesuatu yang Anda tidak sukai. Sementara Anda, misalkan Anda mau laporan, ini kan dulu pilihan papa atau pilihannya mama. Sementara papa mama kita sudah tiada. Begitu juga pasangan. Misalkan pasangannya adalah pilihan orang tua kita. Ya terus iya, pada saat orang tua kita tidak ada dan kita harus menghabiskan sisa hidup kita dengan pasangan yang bukan pilihan kita sendiri. Anda bisa bayangkan, tiap hari Anda tidur dengan orang yang tidak Anda sukai. Itulah. Nah, disitulah maksud saya bahwa orang tua boleh memberikan doa restu dan juga memberikan pilihan-pilihan, tapi keputusan terbesar ada pada lentera jiwa atau passion kita. Lebih baik menjadi berbeda tapi ahli daripada menjadi yang biasa-biasa tapi tidak ahli. Ini yang harus teman-teman lakukan, bahwa kita harus terus belajar dan improvement untuk diri kita sendiri sesuai dengan bakat kita, lentera jiwa kita, pilihan hidup kita sendiri. Dan itu yang akan biasanya yang terbaik atau pilihan hidup kita, itulah yang bisa menciptakan karya-karya yang terbaik untuk orang baik. Nah, dulu pada saat saya meminta ibu saya atau meminta doa restu ibu saya untuk banting setir menjadi seorang pengusaha, itu juga sama jawabannya. Memang saya mencari bahwa inilah kesukaan saya, bahwa saya tidak suka terlalu banyak berhitung ataupun yang di belakang meja. Saya lebih menyukai sesuatu yang bisa eksplorasi dan daya kreativitasnya juga lebih teruji. Ibu saya cuma mengatakan begini, waduh nak, kalau ibu ini nggak ngerti apa itu masalah bisnis atau whatever, mama nggak ngerti. Cuman mama percaya bahwa kamu sudah dewasa, apa yang kamu pilih atau apa yang kamu ambil pasti itu baik buat kamu. Jadi mama doain aja. Dan itulah jawaban seorang ibu untuk kita. Dan doa restu beliau biasanya juga membawa dampak yang hebat atau dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Percayalah teman-teman, selama teman-teman menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa, pasti Allah akan memberikan jalannya atau memudahkan langkah-langkah kita dalam mengarungi dunia ini. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki, nggak usah khawatir masalah masa depan. Sementara tugas kita, ikhtiar kita adalah menjalani sebaik-baiknya sesuai dengan lentera jiwa kita atau sesuai dengan hasrat dan passion kita masing-masing. Nah, di terakhir ini saya akan pesan kepada teman-teman bahwa I do what I like and I like what I do. Artinya apa? Ya, lakukanlah apa yang Anda cintai sesuai dengan passion kita, dan juga cintailah apa yang teman-teman lakukan. Insya Allah semuanya pasti akan terbuka jalannya, apalagi itu adalah hobi teman-teman sendiri.
Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Nanti stay tune terus dan thank you untuk teman-teman yang sudah like dan juga subscribe di channel ini. Mudah-mudahan kita akan bisa terus berbagi manfaat dan juga bisa berbagi wawasan seputar hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi luar biasa atau extraordinary. Nah, itu teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan. Pesan saya juga keep extraordinary dan juga selalu tersenyum dan juga optimis dalam menghadapi masa depan. Jumpa lagi dengan saya, Ferdi Extraordinary. See you, bye.